Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kumara Kerida Mustika. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan mereview koleksi terbaru atau barongan terbaru yang hadir di sanggar kami. Barongan terbaru yang hadir di markas Kumara Kerida Mustika. Nah, jadi barongan ini kami dapat dari Banggle. Ini merupakan barongan cukup bersejarah dari Banggle, yaitu dari seni barong Gembong Mustiko Joyo. Jadi masa-masa itu sekitar 90-an Gembong Mustiko Joyo menjadi salah satu grup terbesar yang ada di Blora. Pernah juga menjadi juara satu lomba barongan tingkat Kabupaten Blora di masa itu. Jadi pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sucahyo Palile yang telah memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan merawat barongan ini. Tapi juga saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat kami Negro Plankton. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh sahabat kami Negro Plankton yang mengatakan bahwa di belakang kuburan Banggle ada yang punya barongan kuno. Jadi barongan asli Banggle di situ. Nah, tetapi waktu ketika dia menghubungi saya masih berada di Semarang, teman-teman. Sehingga saya baru bisa untuk sowan ke kediaman Pak Cahyo kemarin. Kemudian saya ditunjukkan beberapa koleksi barongan beliau dan juga dijelaskan mengenai bagaimana sejarah barongan Banggle. Dan pada akhirnya saya diberikan amanah untuk kemudian merawat dan juga menjaga barongan ini. Jadi barongan ini merupakan barongan awal berdirinya barongan Gembong Mustiko Joyo Banggle. Nah, ini merupakan karya Mas Sarmu. Ini terbuat dari kayu low, teman-teman. Tapi emang telah lama tidak dipakai. Jadinya terbuat kayu low, ukurannya cukup besar, sekitar 30-an. Nah, barongan ini sendiri mengingatkan saya dengan barongan milik Sami Mulang Joyo buatan tahun 1940 yang pernah saya review kala itu. Jadi di sini giginya ada 6 di bagian atas dan juga 4 di bagian bawah dengan taring di depan. Dan juga ada 4 di bagian samping. Jadi ini bentuknya masih semi kotak dan memanjang, teman-teman. Nah, hal yang membuat saya tiba-tiba ingat dengan barongan kuno Duluwangan setelah melihat barongan ini adalah ketika saya melihat mata bolongnya ini. Jadi ini sama persis dengan barongan kunonya Duluwangan. Dan ini pun ketika kemarin saya membuat story mengenai barongan ini, salah satu rekan saya dari Duluwangan, Mas Irfan pun kemudian mengutarakan bahwa ini dulu merupakan lawan atau musuh dari barongan Duluwangan yang pernah saya review katanya. Nah, ini kayunya sebenarnya masih bagus, masih utuh, teman-teman. Cuma emang rambut sudah tidak ada, kulitnya pun sudah tidak ada. Cuma catnya pun masih original. Nah, minus dari barongan ini adalah ini, teman-teman. Jadi ini sudah pecah.
Jadi menurut penuturan Pak Cahyo, pecahnya barongan ini bukan karena gaplak teman-teman, tapi pecahnya barongan ini karena dulu pernah terjadi konflik di daerah Bangkle yang membuat barongan ini pada akhirnya dipecah menggunakan kapak. Jadi menurut penuturan beliau dikapak oleh salah satu seniman Bangkle juga, karena memang waktu itu ada sebuah perselisihan di sana yang akhirnya membuat barongan ini menjadi pecah seperti ini. Nah, bagian dalamnya pun masih bagus ini. Kita lihat bagian dalamnya ini masih bagus sekali. Nah, bagian dalamnya masih utuh, kayunya masih bisa dipakai. Nah, rencana saya dengan barongan ini kemarin saya sudah berkonsultasi dengan sang pemilik aslinya, yaitu Pak Sucahyo Panileh, bahwa ini pada zaman dahulu kulitnya berwarna hitam polos teman-teman. Jadi nanti rencana awal saya yang pasti saya akan menyambung pecahan ini dulu. Saya akan menggunakan lem piu karena dirasa merupakan lem paling kuat untuk kayu. Nah, selain lem piu nanti juga di bagian dalamnya sini akan saya tanam baut. Jadi setelah dilem akan saya tanam baut di beberapa titik agar ini nanti menjadi kuat, biar punya kekuatan. Nah, bagian bolong di sini nanti akan kita tambal dengan serbuk gergaji. Kemudian nanti kulitnya akan kita kasih insya Allah akan kita kasih hitam polos sesuai wujud aslinya. Dan nanti untuk mata sendiri masih saya pikirkan antara saya berikan mata resin buatan Pak Jaju atau saya kasih mata akrilik. Jadi masih saya pikirkan. Terus nanti kita berikan rambut yang layak, rambut jadi banijuk yang besar pokoknya. Dan nanti akan kita cat ulang juga semuanya. Pokoknya akan saya renovasi sebaik mungkin. Syukur-syukur nanti bisa kita gunakan untuk pentas. Jadi ini barongan cukup bersejarah di Bangkle. Bahkan jujur saja di masa kecil saya, barongan yang saya kenal pertama kali adalah Mustiko Joyo Bangkle. Karena waktu itu di desa saya, di Setambarjo, barongan tersebut, Barong Mustiko Joyo Bangkle, sangat sering pentas di sini. Dan ini merupakan barongan yang dipakai pentas di waktu itu. Jadi masa-masa kecil saya sangat familiar dengan barongan ini. Jadi ini selayaknya sebagai sebuah kehormatan bagi saya, karena saya bisa merawat barongan yang sejak kecil saya idolai. Saya diizinkan untuk melestarikan barongan ini. Dan ini ukuran gigitannya pun sangat besar. Dan ini setangnya utuh semua teman-teman. Jadi tidak ada yang sambungan. Ini semua utuh tanpa sambungan. Ini benar-benar utuh. Kayunya benar-benar masih bagus. Hanya memang tadi karena dulu sempat ada konflik di sana, membuat barongan ini dipecah menggunakan kapak. Jadi bukan karena bentuknya, tapi karena sejarahnya yang kemudian membuat saya
tertarik untuk merawat barungan ini. Dan tentu saya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Negro Plankton, sahabat kami, kemudian Pak Sucahyo Vanile sekeluarga yang memberikan izin kepada kami, memberikan amanah kepada kami untuk melestarikan perjuangan beliau untuk merawat barungan ini. Dan semoga juga kita bisa menjaga amanah ini dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak konten kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.